Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du fa ya khadirun usikum wa ya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberi nikmat sempurna, nikmat iman, nikmat Islam, diberi sehat sempat, mudah untuk bisa kembali melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian majelis ta'lim. Salawat kemudian salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat semuanya, sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Sifatus Saja Syarh Syaikh Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Muhti Muhammad Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah memberikan limpahan keberkahan, rahmat dan juga ampunan kepada beliau, guru-guru beliau, murid-murid beliau, sampai kepada kita yang di malam hari ini mengkaji kitab beliau rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, setelah kemarin kita sudah sampaikan iman, rukun iman ya. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, di mana sudah kita terangkan definisi tentang keimanan kepada para malaikat, yang itu menjadi tafsil ya, perincian dari apa yang harus kita ketahui tentang cara mengimani malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan keterangan di bawah bahwa jumlah malaikat tidak terbatas ya, kecuali pengetahuannya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa sumber ya dari perkataan para ulama bahwa kelipatan dari jumlah manusia itu yang pertama 10 kalinya jin, 10 kalinya lagi malaikat. Berarti kalau manusia sekarang mungkin ya diasumsikan 1 miliar, berarti jin 10 kalinya, malaikat 10 kalinya lagi. Nah, berarti benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hampir saja langit itu runtuh karena para malaikat berdesak-desakan di atas langit ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama-nama para malaikat sudah kita ketahui, yang wajib bagi kita untuk mengetahui secara nama dan juga fungsi tugasnya minimal ada 10, dan banyak lagi malaikat yang memang kita tidak mengetahuinya kecuali diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau memang lewat firman dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya dari malaikat yang sesungguhnya kita tidak mengetahui namanya tetapi punya tugas dan fungsi masing-masing. Termasuk kemarin ya malaikat siapa yang menjaga jenazah? Seminggu lalu itu malaikat Ruman. Ada juga malaikat Ar-Rahmah. Apa tugas malaikat Ar-Rahmah? Meniupkan ruh ke dalam janin. Ada juga malaikat Zabaniyah. Apa tugas malaikat Zabaniyah? Mengadab ya para penghuni neraka ya, dan lain-lain yang memang pengetahuan kita terbatas ya. Semoga dengan wawasan pengetahuan kita tentang mengimani malaikat tadi, kita semakin kokoh ya pada prinsip-prinsip ya keimanan kita kepada Allah, kemudian kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian dari rukun iman yang ketiga, salisuha antu'mina bi kutubihi,
Yaitu rukun iman yang ketiga adalah mengimani kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Manal iman bil kitab at-tasdiq bi annaha kalamullah al-munazzal ala rusulihi alaihi musallatu wassalam wa kullu ma tatadammanuhu haqqun wa nuzuluha bi an kanat maktubatan alal alwah at-taurah aw masmu'atan ala minas sam'i bil musyahadati kama fi lailatul mi'raj au min wara'i hijabin kama waqa'a li Musa fit turi au min malakin musyahidin kama ruwiya anal yahud qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla takallama Allah wa tangdura ilaihi in kunta nabiyan kama kallamahu Allah Musa wa nadhara ilaihi faqala lam yangdur Musa ila Allah fanazala wa makana libasarin ayyukallimahu Allahu illa wahyan au mi wara'i hijabin au yursila rasulan fayuha biidnihi ma yasha qala Aisyah as-Sukhaimi ya fi tafsiri dzalika ay ma sokhali basarin ayyukallimahu illa ayyuha ilaihi wahyan au kalaman khafiyan yudriku bi sur'atin kama sami'a Ibrahim fil manam annallaha ya'muruka bidabhi walidika wa kama alhamat Musa ang taqdi fihi fil bahri au miwara hijabin au illa ayursala rasulan au malakan Jibril fayukallimur rasula ay al mursala ilaihi bi amri rabbih ma yasha. Keterangan bahwa kita harus mengimani Allah kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada para rasulnya bi annaha kalamullah al-munazzal ala rusuli adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada para utusan-utusan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap yang tertera di dalam kitab itu adalah hak ya. Dan cara turunnya ada kalanya sudah termaktub di dalam lauh ya, termaktub dalam papan-papan. Lauh itu bahasa dulu itu untuk apa Pak? Lauh itu sabak ya. Jadi ada batu lempeng yang di sana untuk alat menulis, kalau sekarang mungkin kertas dan seterusnya. Dulu suhuf ya atau kitab-kitab dari lembaran-lembaran itu bukan kertas, karena teknologi kertas itu baru ada beberapa ratus tahun ya sebelum Masehi. Sedangkan para nabi radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam itu diutus semenjak Nabi Adam alaihissalam dan sudah mendapatkan beberapa suhuf ya. Maka ada yang termaktub di al-alwah tadi, di lembaran atau lempengan-lempengan kat Taurat sebagaimana Taurat, atau terdengar ya dengan pendengaran dan juga persaksian sebagaimana dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam Mi'raj, atau dari belakang hijab sebagaimana dialami oleh Nabi Musa di Gunung Tursina ya, atau malaikat yang datang sebagaimana pertanyaan ya dari seorang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah kamu bisa ya berkalam langsung kepada Allah dan melihat kepadanya? Maka tidaklah layak bagi seorang untuk bisa bercakap-cakap langsung atau melihat Allah kecuali melalui ya perantara para rasul atau di belakang hijab. Maka seperti itulah yang terjadi pada nas-nas Alkitab yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Jadi hadirin ya rahimakumullah, bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab Allah? Cara kita mengimani kitab adalah kita meyakini bahwa kitab itu adalah kalamullah al-munazzal ala rusulihi alaihi musallatu wassalam. Kitab itu adalah
Apa Pak? Kalam Allah yang diturunkan kepada para utusannya. Apa? Kalam Allah yang diturunkan kepada para utusannya, ya. Nah, kenapa disebut Rasul? Karena memang mursal, yaitu diutus. Kenapa disebut Nabi? Kenapa disebut Nabi? Kalau Rasul itu kan yang diutus, al-mursal, orang yang diutus. Ya, dengan risalah pastinya ya. Diutus toh, ya nanti buktinya nggak ada kan, pakai risalah pasti. Kenapa disebut Nabi? Dari kata naba'a, penyampai atau pemberi kabar. Ya, maka Allah menyebut ya para orang-orang pilihan untuk menyampaikan risalah itu sebagai utusan atau pemberi kabar. Maka untuk membenarkan apa yang menjadi pengakuan dari para utusan dan nabi tadi, Allah memberikan dua fasilitas, satu mukjizat, nomor dua kitab. Kalau itu utusan ya. Kalau nabi biasanya hanya diberikan wahyu. Ketika memang diutus ya untuk berdakwah kepada sebuah kaum atau umat, maka otomatis Allah akan memfasilitasi mereka dengan satu mukjizat, nomor dua kitab. Kenapa kok harus diberi mukjizat dan kitab? Sebabnya apa? Oh iya, kita ingat ke langit itu sana jawabannya. Kenapa? Kenapa kok harus diberi mukjizat dan kitab? Ya, jawabannya karena sumber ilmu itu ada tiga. Satu, apa? Eksplorasi, kita mencari dengan sendiri lalu menemukan bahwa ada bukti ya yang kita dapati dari pencarian kita, itu disebut dengan eksplorasi tadi. Maka dengan eksplorasi kita menggunakan indera penglihatan, pendengaran, akal, kemampuan yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk bisa meneliti, sehingga kita mendapatkan satu informasi, bahwa ketika kita melihat kitab di depan kita, kita akan mengetahui kitab ini pasti ditulis, dirancang, dicetak, kemudian bisa menjadi sebuah kitab. Maka kita sampai di sini kita akan mengetahui dengan kemampuan kita bahwa kitab ini memang sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan oleh seorang sehingga menjadi satu kitab yang sekarang ada di depan kita ini. Kemudian ketika berkenaan dengan Allah sang pencipta alam dan juga bukti-buktinya, maka indera itu tidak akan mampu, karena Allah bukan sesuatu yang indrawi. Ada yang bisa membuktikan kalau Allah itu ada? Ada yang bisa membuktikan kalau Allah itu ada? Ada? Tidak ada kalau di indera, tetapi harus di logika. Maka turunlah Rasul untuk mengabarkan bahwa aku ini loh Rasul utusan Allah, diutus oleh Allah untuk memberikan kabar tentang syariat. Nah, bagaimana kita mengetahui kebenaran tentang seorang Rasul? Pasti ada bukti sebelum, ketika, dan sesudah dia mengaku sebagai Rasul. Pasti ya, kalau nanti kita belajar Aqidatul Awam, ada sifat wajib bagi Rasul, ada sifat mustahil bagi Rasul, ada sifat jaiz. Nabi sebelum diutus itu sudah disiapkan oleh Allah SWT, sehingga oleh umatnya sudah mendapat jejuluk Al-Amin. Dan tidak ada pernah satupun yang menyaksikan atau menjadi
korban dari kebohongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum Nabi menjadi Rasul atau mengaku dirinya diutus oleh Allah, seluruh umat di kaum Quraisy dan sekitarnya di Mekah sudah mengakui kalau Nabi itu Al-Amin, yang dapat dipercaya, As-Shadiq, yang dapat dipercaya, Al-Amin, yang mampu mengemban amanat. Ketika sudah terbukti, maka dia mengaku sebagai Nabi karena memang sudah mendapatkan wahyu. Maka bukti kalau dia Nabi adalah mampu melakukan sesuatu yang tidak seperti biasanya orang melakukan. Ya, contohnya apa, Pak? Keluar air dari sela-sela jari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu enggak sekali dua kali, Pak. Ketika di dalam pertempuran Badar keluar air, ketika pulang dari Tabuk karena air wudhu tidak ada, keluar air lagi dari tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, itu menunjukkan apa? Mukjizat. Satu, terpercaya, tidak pernah bohong. Lalu ketika sudah mengaku, dibuktikan dengan mukjizat bahwa Nabi bisa melakukan sesuatu yang orang umum itu tidak bisa. Maka ditambah dengan apa, Pak? Kitab. Nah, bagaimana cara kita membuktikan kalau kitab ini betul-betul datang dari Allah? Caranya adalah dengan mengkonversi. Kalau dalam kitab tadi ada ayat ya, fa'tu bisuratim mislih, ya. Maka sampai hari ini tidak ada seorang atau kelompok atau alat canggih pun, ya. Kalau ada kita lihat di tayangan-tayangan media sosial itu, ya, ada sekarang teknologi yang paling canggih di melebihi kepintaran manusia itu, ya, yang buatan itu apa namanya, JPE itu, ya. Itu ketika ditantang untuk membuat tandingan dari ayat-ayat Al-Quran, itu menyerah dia. Kenapa menyerah? Alasannya karena ya banyak hal, ya, karena ini tidak mungkin dibuat manusia, terus gaya bahasanya, kalimat yang digunakan, terus ketinggian sastranya, dan apa? Dan masa orang ngerti? Dan berlaku sepanjang masa. Ini yang nggak bisa, Pak. Kalau sastra itu biasanya lengkang dimakan waktu. Kalau cerita biasanya hilang ditelan masa. Tetapi kalau Al-Quran sejak diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini tidak ada expirednya. Selalu relevan dengan kondisi-kondisi setiap zaman. Maka ketika kita sudah tahu bahwa Al-Quran memang dari Allah dengan bukti-bukti yang nyata tadi, semua yang ada dalam Al-Quran telah terbukti. Hampir 800 ayat tentang sains terbukti. Hampir semua pengkabaran yang dulu pernah terjadi sekarang terjadi. Ya, maka sisanya kita tinggal yakin, karena yang sudah-sudah itu sudah 80% relevan, begitu, ya. Nah, kalau Al-Qurannya dari Allah, nabinya mengaku utusan Allah, lalu menggunakan apa? Mukjizat dan juga kitab. Nah, akal kita akan bisa menerima, Pak. Oh, setelah saya eksplorasi, saya tidak menemukan Tuhan. Ternyata Tuhan itu dikabarkan oleh seorang nabi. Bukti nabi adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Mustahil kebalikan dari itu. Maka yang dikabarkan oleh nabi adalah sifat ketuhanan yang memang wajib bagi Pak? Bagi Tuhan, bukan seorang, yang saya mau menyebutkan seorang karena bukan orang, kan. Sifat wajib bagi Tuhan, karena kalau tidak seperti itu mustahil itu Tuhan. Yaitu sifat 20 wujud, idam, baqo, mukhalafatul hawadisi, kewamuhu binafsihi wahdaniyah, itu sifat salbiyah. Lalu sifat maknawi apa, Bu? Sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, sami'an, mutakaliman, dan seterusnya. Maka ketika yang dikabarkan oleh Nabi ini adalah sifat-sifat ketuhanan dan tidak mungkin dimiliki oleh makhluk, maka indera kita, keyakinan kita
akan tambah yakin, oh ternyata memang Nabi ini utusan Allah, yang mengutus betul-betul Allah, yang menciptakan alam semesta, dan yang dibawa adalah syariat yang paling relevan untuk manusia karena dari Sang Pencipta itu sendiri. Maka ketika kita mengimani kitab Allah, artinya kita yakin kitab Allah itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada para nabi, para rasul, yang seluruh isinya adalah hak. Sampai di sini mudeng mubeng ya. Sudah ya, mudeng ya. Ada yang perlu diulang karena ini bahasan sensitif ya. Jadi kalau keliru saja sedikit bisa terkilir. Kalau terkilir kaki bisa diurut ya. Kalau terkilir keyakinan itu ngurutnya yang tiba. Ya. Sampai di sini cukup ya. Iki menenge sanksi aku. Menenge paham mau bingung gitu. Paham ya, insya Allah ya. Ya, kita meyakini bahwa Al-Quran itu hak, seluruh isinya, dan itu adalah kalam dari Allah yang diturunkan kepada para nabi, para rasul. Ya, maka kadang-kadang diturunkan berbentuk sudah lembaran, papan-papan yang sudah ada tulisannya, sebagaimana Taurat. Kadang juga melalui pendengaran, ya, atau bahkan langsung bisa disaksikan, sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang juga melewati hijab, ya, di belakang hijab, sebagaimana ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu di Bukit Tursina. Kadang-kadang juga datang seorang malaikat yang menyerupai manusia, lalu menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala dan bisa dipahami oleh para nabi, para rasul, ya. Nah, yang disebut kalamullah sekarang. Nanti karena ada pembahasan, kalamullah itu tidak berwujud suara, tidak berwujud huruf. Kalamullah itu tidak berupa suara, tidak berupa huruf. Bagaimana cara memahami kalau Al-Quran itu kalamullah? Padahal Al-Quran itu ada hurufnya dan bisa disuarakan. Ya, ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, kalau ada tulisan seperti ini bacanya alif lam mim. Itu kan ada hurufnya, ada suaranya kan? Padahal definisi kalamullah itu, ya, tidak ada suara dan bukan huruf. Bagaimana cara memahaminya? Yang dimaksud, ya, kitab itu adalah kalamullah itu yang mana? Yang di Lauhil Mahfud, atau yang di Baitul Ma'mur, atau yang sudah menjadi tulisan ini, Pak? Yang sudah jadi mushaf. Yang mana, Pak? Katanya rada kuat gitu ya. Apa dipending dulu bahasanya ini ya. Kalamullah itu bukan tulisan, bukan suara, ya. Lalu ketika kita harus yakin kalau, ya, Al-Quran, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, terus apa lagi? Taurat, Zabur, Injil, terus Suhuf Ibrahim, Suhuf Adam, Suhuf Dawud, terus dan beberapa lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi dan Rasul selain kitab tadi, maka kita yakini bahwa itu adalah kalamullah al-munazzal, kalam Allah yang diturunkan kepada para Nabi dan para Rasul. Di dalam keterangan, ya, kalamullah itu tidak huruf, tidak suara. Lalu bagaimana cara kita mengkompromikan?
Nah, di sini ada beberapa keterangan ya. Waqala Suhaimi, Imam Suhaimi berkata, fi tafsir dalika ay ma soha libasarin ayukalimahu illa ayyuha ilaihi wahyan au kalaman khafiyan yudriku bisur'atin kama sami'a Ibrahim fil manam annallaha ya'muruka bidabhi waladika wa kama alhamat ummu Musa antak difihi fil bahri au min waro hijabin au illa ayursila rasulan au malakan jibrila ya fayukallima rasul au al mursala ilahi ya'muru rabbahu ma yasha, begitu ya. Bagaimana cara kita mengimani kalau kalam Allah itu bukan huruf dan juga bukan suara? Maka Imam Aswaim mengatakan di dalam tafsir yang benar adalah tidak mungkin seseorang itu bercakap langsung kepada Allah kecuali menerima wahyu. Yang wahyu itu adalah kalaman khafiyan. Kalaman khafiyan itu bahasanya ilham, Pak. Bukan ucapan, bukan huruf. Kalau antum dari rumah ya mau ke Masjid Qalbun Salim, waktunya masih longgar, terus lihat kedai mie ayam, tak menggok sik. Kata tak menggok sik iki awake dhewe ngerti berapa? Yo ngerti no sing ning jero angen-angene awake dhewe kok. Tak menggok sik, itu ada suaranya enggak? Ada hurufnya enggak? Nah, itu namanya ilham. Tambah bingung? Jadi ketika kita secara pribadi punya kerentek ning jero ati, kita paham enggak yang ada di dalam hati kita itu? Paham. Ada suaranya enggak? Ada hurufnya enggak? Enggak. Begitulah kalamullah. Jadi ketika Allah menurunkan wahyu, kalau tidak langsung berupa papan yang sudah ada tulisannya, maka diutus seorang rasul, yang rasul itu berbicara dengan bahasa nabi dan rasul yang didatanginya tadi. Ketika tidak, maka Allah akan memberikan wahyu langsung kepada para nabi dan rasul, sebagaimana Nabi Ibrahim bisa mengetahui arti dari mimpinya. Bahwa Nabi Ibrahim mimpi, lalu dia paham Allah menyuruh saya untuk menyembelih anak saya. Sampai sini dengar-dengarnya ditutup ya. Ya, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi. Di dalam mimpi ada suara enggak? Ada huruf? Enggak ada. Dengan perantara mimpi tadi, Nabi Ibrahim tahu kalau itu perintah Allah, yang dalam perintahnya tadi Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail putranya. Sampai dia tidak yakin, maka ditunda sampai beberapa hari. Ternyata dalam beberapa hari itu tetap mendapatkan isyarat tadi, ilham sebagaimana di dalam mimpinya. Maka beliau Ibrahim alaihissalam bertambah yakin kalau itu adalah perintah Allah. Sebagaimana ibunda Nabi Musa mendapatkan satu ide supaya melempar, menghanyutkan putranya Musa alaihissalam ke sungai. Tadi ya, angkat ngaji ya. Wah cik, ancan ki, mie ayam sik. Nah, mie ayam C itu kita nggak ada suara, nggak ada huruf, Pak. Itu namanya apa? Ilham. Kalau ilham itu berlaku kepada secara umum manusia, maka ada ilham yang itu baik dari malaikat, dari Allah melalui malaikat ya, menjadi kebaikan. Lalu ada yang dari setan masuk ke manusia menjadi keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kalau semua dari kaum manusia mempunyai ilham, itu disebut ilham tadi untuk semua manusia. Tapi kalau untuk nabi, para rasul disebut wahyu. Sudah mulai bisa menempatkan ini ya.
Wahyu itu adalah ilham yang khusus bagi para nabi dan rasul langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia secara umum, ilham itu biasanya melalui perantara malaikat atau setan. Kalau datang malaikat memberi ilham, maka yang datang dari ilham malaikat itu kebaikan. Kalau datang ilham dari setan, maka yang datang dari setan itu adalah keburukan. Maka orang yang kuat imannya akan melaksanakan ilham yang baik dari malaikat dan meninggalkan ilham yang buruk dari setan. Kalau imannya lemah, biasanya yang dilakukan adalah keburukan dari setan dan diabaikan kebaikan yang datang dari malaikat. Itu ilham untuk semua manusia. Ketika terjadi pada diri nabi atau rasul, maka disebut dengan wahyu. Maka cara wahyu tadi bagaimana? Turun malaikat langsung mengajarkan, atau turun sudah berupa lauh yang di sana ada tulisan, ya, atau ilham tadi, atau wahyu, ilham yang datang dari Allah langsung kepada para nabi, para rasul. Ini sama dengan penyebutan keajaiban yang berlaku untuk umat manusia. Kalau ajaib bagi nabi dan rasul disebut mukjizat. Kalau ajaib bagi para solihin, para aulia disebut karomah. Kalau ajaib bagi semua orang yang umum, bagi umat Islam disebut maunah. Nah, ini jenisnya sama, cuman berlaku kepada level yang berbeda. Maka tidak mungkin orang yang mendapatkan maunah bisa menyamai mukjizat, tidak mungkin. Dan tidak ada karomah seorang aulia atau solihin yang serupa dengan mukjizat, tidak mungkin. Tapi kalau sudah rasul, dia akan mampu mendapat yang level karomah, maunah sampai yang mukjizat tadi. Begitu ya. Bagaimana cara mengimani kitab? Kita yakin kalau kitab itu adalah kalamullah al-munazzal ala rasulihim, ya, bukan rasul, ala rusulihim, yaitu kalam Allah. Maka kalam di sini nggak boleh diartikan, Mbak, dengan apa? Dengan perkataan, dengan ucapan, tidak boleh. Tapi kalam di sini artinya wahyu. Gitu ya. Jadi kalamullah adalah wahyu yang diturunkan kepada para nabi, para rasul. Dan seluruh isi di dalam kitab-kitab tadi kita yakini adalah al-haq. Kenapa kita yakin al-haq? Karena yang bawa kita yakin dia betul-betul utusan Allah, yang dibawa kita yakin itu langsung dari Allah. Kenapa kita bisa yakin? Karena sudah ada bukti tadi. Kita langsung mengindra nggak bisa, maka harus lewat informasi Nabi. Ketika kita sudah meyakini nabinya adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah, maka kita yakin ini benar. Terbukti setelah beberapa ribu tahun tetap autentik, tidak terganti, tidak dirubah dan terjaga. Kalau ada yang merubah pasti ketahuan, kalau ada yang merusak pasti akan terdeteksi. Kalau ada yang ingin menggantikan pasti akan banyak yang membelanya. Begitu ya. Sudah berapa ribu tahun, Pak? 1400 sekian tahun. Nah, maka kita harus yakin, oh ini kitab dari Allah, yang membawa adalah utusan Allah. Dan di situ indera kita mampu melogikakan, oh ternyata Allah ada melalui apa? Lisan Rasulnya. Rasul itu benar melalui apa? Track record dari sejarah, lalu rekam jejak kehidupan, dan juga bukti-bukti kenabiannya tadi. Sampai di poin ini ada yang perlu diulang atau ditambah dulu? Nah, semua terjemah dari ilham ya yang tadi kita sampaikan. Karena ilham itu bukan tulisan, bukan
ucapan, bukan huruf dan bukan suara, maka diterjemahkan oleh malaikat atau malaikat datang dengan berita menggunakan bahasa para nabi. Maka tidaklah seorang diutus kepada kaum kecuali menggunakan bahasa kaum tersebut. Jadi Nabi Ibrahim pakai bahasa apa? Ibrani. Nabi Adam pakai bahasa terdahulu. Sampai sekarang kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapat wahyu di kota Mekah, bangsa Arab, maka menggunakan bahasa Arab. Nah, begitu ya. Nah, maka ketika kita sekarang melihat mushaf, yang kalamullah yang mana itu mushaf? Tidak ada kan? Tidak ada. Yang kalamullah itu yang ilham diterima oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang diturunkan di Baitul Ma'mur lalu diturunkan bertahap sesuai dengan kebutuhan dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tulisan suara ini tetap dinamakan Quran, tetapi bukan yang kalamullah tadi. Karena kalau kalamullah nisbatnya kepada Allah itu adalah dari zat Allah, maka bukan makhluk, Pak. Kalamullah itu bukan makhluk. Sedangkan huruf suara itu ciptaan Allah, artinya makhluk. Nah, kalau kita sudah tahu mushaf ini bukan kalamullah, artinya tetap Al-Qur'an. Boleh tidak kita melecehkan, menghinakan? Enggak boleh. Karena itu simbol, ini syiar. Ya, wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kalau ada orang meninggikan syiar-syiar Allah, itu adalah bukti ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Ya. Masjid ini rumah Allah. Benar enggak? Benar. Sanepon po hakiki, Pak? Ya, isti'aratan saja ya, kita meminjam lafadz rumah yang itu milik makhluk ya. Karena hakikatnya Allah tidak bertempat, tidak berlaku masa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dinisbatkan kepada Allah, rumah Allah, maka di dalam masjid kita juga punya aturan, menjaga kebersihan, menjaga sopan santun. Boleh teriak-teriak di luar sana, tapi kalau di dalam masjid berdosa. Boleh buang sampah di luar sana, tapi kalau di dalam masjid berdosa. Bahkan yang tidak kotor, kertas, tisu, bungkus permen, kalau niatnya ngotori masjid berdosa. Karena masjid ini termasuk syiar Islam. Wis tambah tua, tambah bingung, tambah. Silakan. Untuk kalamullah itu bukan tulisan apa. Sebenarnya kita pahami di Quran itu ada huruf yang juga kita suarakan dalam suara. Di umat beberapa sebelum kita ada yang disebut Quran itu bagaimana kita menyebutkan itu dan dalam iya. Ini berbeda perdebatan di dalam masalah akidah ya. Maka yang diperdebatkan itu adalah kalamullah tadi. Ahlussunnah meyakini bahwa mushaf itu makhluk, sedangkan Al-Quran dalam tanda kutip kalamullah tadi itu bukan makhluk. Maka yang dikatakan Quran yang kalamullah adalah ilham yang datang kepada Nabi atau ya yang disimpan di Baitul Ma'mur, yang oleh Allah diturunkan bertahap kepada nabinya melalui malaikat Jibril tadi. Itu yang disebut kalamullah, Quran yang kalamullah.
Sedangkan Quran yang mushaf, Quran yang sudah melalui perpindahan tadi ya, alam tadi dari zat Allah menuju kepada makhluknya, maka tidak mungkin seseorang bisa memahami dari umat dari Rasul tadi kecuali sudah menjadi tulisan dan suara. Maka di dalam ayat-ayat nanti ada ayat tasbih, ada ayat muhkam, itu juga banyak perdebatan lagi ya. Maka Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk. Yang disebut oleh Mu'tazilah adalah kalamuhnya tadi. Maka Ahlussunnah mengatakan keliru akidah mereka. Dan juga di dalam akidah ya, beberapa sekte itu meyakini di dalam mushaf itu ada kalamullah. Nah, ini yang kita nggak setuju, karena di dalam mushaf itu ya tulisan makhluk, kertasnya juga makhluk, terus jilitannya berupa buku itu juga makhluk. Yang di dalam mushaf itu ada nggak yang Quran? Ada, tapi berupa tulisan dan suara tadi. Sedangkan yang disebut kalamullah itu adalah yang ilham tadi. Bisa diposisikan dulu ya. Maka apabila kita mendengar ya wa inna lahafidun kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami sendiri nanti yang akan menjaganya, di sini yang dijaga itu suaranya tadi. Maka Quran tulisannya bisa salah, Pak. Quran penempatannya bisa tidak sangat dihargai, dibawa, dibakar, bisa, karena ini makhluk. Tapi yang dijaga oleh Allah suaranya tadi, sehingga oleh para muhafid ke muhafid yang lain dari generasi ke generasi tidak ada yang salah di dalam pelafalan dan pengucapannya. Gitu ya. Pak Priyo tambah bingung. Jadi yang dimaksud kalamu itu adalah ilhamnya. Sedangkan kalau ada yang meyakini Al-Quran itu makhluk yang kalamuah tadi, itu sesat. Atau ada yang meyakini kalamuah ada di dalam mushaf, itu juga sesat. Maka kalau kita melihat mushaf, ya ini makhluk, tapi di sini adalah syiar. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran tadi? Maka menjaga melalui suaranya. Maka semua metode tahfidz yang original itu pasti talaki. Talaki itu ya ditalkin. Alif lam mim, guru mengatakan itu, murid menirukan. Lalu diulang. Ketika sudah ditambah ayat sampai satu surat diulangi selesai, tambah ayat lagi sampai satu surat lagi, sampai 114 surat 30 juz. Itu kalau nggak pakai mushaf bisa nggak? Bisa, karena sudah di hati. Kalau Quran di sini keliru, Pak. Karena Quran sudah di hati. Begitu ya kira-kira. Ada yang perlu ditambah lagi mungkin? Ya, bahasan-bahasan seperti ini memang harus dikunyah ya, tidak mungkin langsung ditelan ya. Maka kita beri kesempatan nanti di pertemuan yang akan datang untuk bisa ya mengangan-ngancik lah ya, meresapi, lalu mengingat-ingat. Kemudian kalau memang ada dari beberapa poin yang kita sampaikan kok dirasa tidak memahamkan, nanti kita ulangi lagi gitu ya. Ya, insya Allah sedikit ini semoga manfaat. Saya kira cukup. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.